kedua beliau ini akan berkontestasi dalam Pilkada Aceh ya. Maka bagi komunitas Dayak khususnya dan bagi masyarakat umumnya, mesti selalu kita sadari bahwa sebenarnya lawan kita bukanlah sesama Muslim, gitu kan? Lawan kita bukanlah sesama orang Aceh, bukanlah apalagi sesama komunitas Dayak. Ya kan, kita ini adalah umat Nabi Muhammad, umat Islam, umat Rasulullah. Kita harus tetap bersatu walaupun pilihan politik berbeda. Kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lawan kita adalah kemiskinan seperti yang sering dikatakan Yusuf. Lawan kita adalah kebodohan, lawan kita adalah kelemahan-kelemahan syariat Islam. Jadi kan, jadi bukan orangnya lawan kita. Lawan kita adalah apa yang membuat peradaban kita jadi rusak. Itu tugas kita yang harus kita perbaiki. Jadi kalau kemudian benar-benar ini kedua tokoh kita ini akan berkontestasi dalam pilkada, kita harus betul-betul siap secara mental, perilaku kita di lapangan, karena kalau kita komunitas Dayak ini kemudian berpecah belah, ini akan menjadi masalah besar. Karena kalau kita ini yang punya basis keilmuan Islam yang cukup baik, insya Allah tidak bisa menjaga persatuan ini rusak masyarakat kita, gitu kan. Jadi ini komunitas saya harus, walaupun perbedaan politik, kita anggap saja bahwa tugas kita dalam konteks ini adalah fastabiqul khairat, Allah dan Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita biarkan kedua tokoh kita ini bertarung secara pemikiran. Ya kita persilakan kepada masyarakat, ini loh ada dua tokoh dari mewakili Dayak, silakan dipilih yang mana yang terbaik, gitu kan. Lihat gagasan mereka yang mana yang paling bisa diharapkan untuk membangun Aceh, ya silakan dipilih kepada masyarakat, gitu kan. Jadi saya kira mungkin ini yang harus kita lakukan sebagai komunitas Dayak khususnya, dan juga masyarakat Aceh umumnya. Bagaimana agar masyarakat kita tetap bersatu di dalam menjelang tahun politik, tidak ada caci maki dan sebagainya. Kita rindu dengan kebersamaan, jangan sampai satu keluarga berpecah belah dan sebagainya. Bukan begitu ya Pak Bukhari ya?